Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu kemarin sudah dijelaskan bahwa pada saat Gus Dur remaja, pada usia beliau yang masih muda, banyak sekali buku yang menemani beliau, yang dibaca oleh beliau, dan banyak sekali diantaranya adalah buku-buku politik. Salah satunya adalah buku Das Kapital atau buku-buku ideologi Marxisme, buku yang dikarang oleh Karl Marx. Tentunya di sini banyak sekali yang bisa kita teladani daripada cara berpandangan beliau setelah memahami ideologi Marxisme tersebut. Dan di sini kita akan melihat apa sih pandangan dan juga ideologi Marxisme tersendiri yang diartikan, bagaimana pandangan Gus Dur terhadap ideologi Marxisme ini. Bahkan disebutkan bahwa ideologi Marxisme ini ada kaitannya, ada nilai-nilai yang sama yang dianut oleh paham Islamisme, dan beliau mengkhawatirkan sesuatu hal yang ingin disampaikan kepada kita, bangsa Indonesia. Pada masa muda Presiden keempat Republik Indonesia, Gus Dur seorang yang senang membaca buku. Bermacam-macam buku, salah satunya buku politik yang berisi pemikiran Karl Marx, Lenin, Plato, dan lain-lain. Salah satu karya monumental dan sorotan dari Karl Marx adalah buku Das Kapitalnya. Banyak interpretasi dan pandangan-pandangan bahwa Marxisme menentang konsep Tuhan, menegasikan peran Islam sebagaimana agama atau ajaran yang mempunyai nilai keimanan dan ketauhidan. Marxisme menyebutkan bahwa agama itu adalah jiwa dari kondisi tanpa jiwa atau candu yang dialami oleh rakyat. Dalam suatu buku berjudul Pandangan Islam tentang Marxisme-Leninisme, Gus Dur berpendapat bahwa secara ideologis Marxisme tidak akan mungkin bisa dipertemukan dengan Islam, sebab politik Marxisme bersandarkan pada filsafat materialisme, sangat kontra dengan nilai-nilai Islam dan filsafat Timur karena merujuk pada nilai metafisik dan tidak bisa dibuktikan secara empiris, yang pastinya hal tersebut dibutuhkan para paham Marxisme atau materialisme. Pertumbuhan dan suburnya paham Marxisme menjadi harta karun sebab terjadinya kesenjangan kemiskinan sosial pada suatu negara. Banyak terjadi penindasan, sedangkan di suatu sisi lain orang-orang kaya mendapatkan hak dan kehidupan mereka yang nyaman serta dalam kemewahan. Namun Gus Dur melihat titik-titik persamaan antara Islam dengan Marxisme-Leninisme dengan pendekatan vocabularies of motive yang berarti keragaman motif. Gagasan ini berasal dari Brian Turner. Pendekatan yang diterapkan adalah dengan cara menegasikan motif tunggal yang dapat diimplementasikan secara keseluruhan terhadap perilaku seluruh kaum muslim sepanjang hidup mereka. Contoh motifnya seperti tasawuf yang bersifat mistisisme, syariat yang bersifat legal formalisme, dan akhlak atau etika sosial dalam hubungannya dengan kecenderungan ekonomis yang akan menampilkan banyak kemungkinan motivatif bagi perilaku kaum muslimin itu. Sehingga pendekatan ini juga mengungkap kesamaan orientasi antara kemasyarakatan Marxisme yang bersumber pada kolektivitisme dengan tradisi kesederhanaan dalam masyarakat Islam di Madinah saat zaman Nabi Muhammad SAW. Ada dua kesamaan di antara Islamisme dan Marxisme. Orientasi keduanya yaitu egaliter dan populisme yang dijadikan sebagai basis argumentasi terhadap kesesuaian sistem keduanya. Dapat disimpulkan bahwasanya motif tunggal yang dimaksud itu tidak sepenuhnya dihilangkan, namun dibatasi sebelum diaplikasikan secara keseluruhan terhadap perilaku kaum muslimin. Perjuangan ini sudah dilakukan 56 tahun sebelum Gus Dur membangkitkan semangat ini. Ada Soekarno di suatu karyanya pada buku Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Sebab pergerakan ketiga ideologi ini yang menjadi dominasi kekuatan kegerakan kemerdekaan saat itu. Namun hubungan Islam dan Marxisme seringkali tidak sepaham dan berselisih. Soekarno mengatakan bukan semestinya Marxisme dan Muslim saling membelakangi. Islam sejati bagi Soekarno adalah tabiatnya sebagai sosialistis, bukan anti-sosialis. Soekarno mengajak Islamisme untuk melihat realitas ketidakadilan dan penindasan. Hal itu sangatlah bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Maka dari itu, Soekarno mengatakan akar dari semua itu berasal dari nafsu ekonomi dan kekuasaan atau politik yang berakibat buruk bagi masa depan bangsa dan tanah Hindia pada saat itu. Berlandaskan pada suatu paham Marxisme yang disebutkan pada materialisme historis, bahwasanya kapitalisme adalah musuh mereka. Begitupun bagi Muslim, pastinya sifat kapitalisme banyak menuai kontra bahkan menjadi larangan.
maka dipastikan bahwasanya musuh Marxisme dan Islamisme adalah kapitalisme itu sendiri. Mengapa tidak bersatu dan tidak melawan bersama? Kapitalisme adalah musuh bersama, dan Soekarno muda saat itu menginginkan bangsa dapat melihat dan bersatu untuk bakti terhadap nilai mereka sendiri. Jika saling membelakangi, dapat dipastikan bahwa kapitalisme akan menggerogoti ibu pertiwi. Masa depan bangsa akan terlihat lagi. Dan itulah kekhawatiran para pemimpin bangsa, pemimpin kita, presiden kita yang dahulu, yang sudah berpuluh-puluh tahun menyampaikan pesan ini kepada kita, para rakyat, para anak muda, untuk berpikir kritis dan juga memikirkan daripada setiap pesan yang disampaikan oleh beliau, oleh mereka para pemimpin kita, bahwasanya semuanya negatif. Kita perlu mengambil nilai-nilai positif di dalamnya. Saya Muhammad Fajri Bali, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.